Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini Sobat Kepo yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan diskusi perihal tentang pangan. Pangan ini menjadi sesuatu yang penting, apalagi di bulan-bulan puasa seperti ini. Jadi biasanya kalau puasa itu yang terjadi adalah kebutuhan konsumsinya meningkat. Logikanya mestinya turun, tetapi nyatanya malah meningkat. Kemudian nanti di akhir puasa kebutuhan pokok biasanya harganya juga meningkat juga. Dan ini berlaku sejak lama. Seakan-akan tidak pernah ada ujung pangkalnya dan kapan akan selesai. Padahal setiap tahun kita menemui itu. Baik, Sobat Kepo, jadi ini adalah saluran di Kepo ini diskusi kebijakan publik. Ini adalah kerja bareng dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bersama dengan MPI dan juga dengan Forum Berkemajuan Jawa Tengah, Forum Demokrasi Berkemajuan di Jawa Tengah. Semoga aja di Kepo ini nanti akan banyak kita diskusikan perihal kebijakan publik, hal-hal yang menyangkut masalah berbagai sektor di kehidupan kita di Jawa Tengah maupun nasional. Baik, saya akan hubungi narasumber ini, Mas Bahtiar. Assalamualaikum, Gus Bah. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Sehat ya, Gus? Alhamdulillah pangestune. Oke. Kalau badan kecil ini memang jatai gitu. Jatai. Yang penting sehat gitu kan. Iya, amin. Ya. Makasih Gus Bah, ini Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah ini yang dampingi Rumah Mukaf Indonesia gitu ya. Iya. Ya, oke. Mas Azra sudah bergabung. Mas Azra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini. Nah, ini senyumnya 60 ton ekspor mokaf ke Inggris saya ini tiap bulan ini. Ya. Sama gulamunya udah produksi berapa itu, Dek? Itu seminggu baru 50 jerigen. Oh, 50 jerigen. Berarti satu jerigen berapa itu? Berapa liter? 30. 30. Berarti 50 1.500 liter ya? Ya. Nggak apa-apa, insya Allah nanti itu kalau sudah 100 jerigen itu nanti 1.000 jerigen kita ekspor lah. Kita nggak usah membuat pabrik gula ya. Semoga gulamu menginternasional ya, Dik ya. Oke. Ya, amin. Ya. Mohon dukungannya. Nah, terima kasih, Dik. Saya coba hubungi ini Mbak Dr. Eni. Sudah bergabung belum nih, Mbak Dr. Eni Srihartati? Sampun, Ustaz. Oh, assalamualaikum, Mbak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat deh. Insya Allah. Oke. Wah, ini Gus Bah itu biar tahu itu Mbak Eni itu aslinya Argentina juga itu. Pundi Mbak Eni? Itu. Saya Plupo. Ini matur nuwun Mbak Eni. Mbak Eni ini Direktur Eksekutif Indef dulu. Sekarang masih jadi ekonom senior di Indef. Selamat bergabung Mbak Eni. Moga-moga sehat. Bapak sudah sehat nggih? Nggih sampun, alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Sudah kundur. Oke, alhamdulillah nggih. Berkat Ustadz Kafet itu. Wah, iya. Tapi enggak Ustadz Covid loh ya. Gitu. Baik. Bukan Ustadz Covid, tapi Ustadz Kafet. Ya. Baik.
Saya akan mulai nanti sambil jalan, barangkali nanti kalau Bang Zulkifli Hasan sudah gabung, nanti kita akan gabung gitu ya. Saya akan mulai dari Gus Bah dulu ini, ya, terkait dengan MPM. Jadi dunia pertepungan, terutama Mukaf ini kaget gitu, begitu Muhammadiyah seakan-akan ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba itu produk Mukaf kemudian melakukan ekspor perdana ke Inggris gitu, 60 ton per bulan ini. Nah, ini monggo ini Gus Bah, 5 menit ini sebenarnya memang ujuk-ujuk BIM Salabim atau gimana itu? Ini tiba-tiba Muhammadiyah jadi itu. Monggo Gus Bah. Ya. Terima kasih Mas Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bersilaturahim dan berbagi pengalaman dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk tentunya memajukan masyarakat yang kita cintai bersama. Berawal dari pertanyaan Mas Hafid tadi, seperti yang kita tahu sebenarnya Muhammadiyah membentuk Majelis Pemberdayaan Masyarakat sekitar 15 tahun yang lalu ya, ketika Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005. Pembentukan majelis itu mempunyai pesan yang kuat bahwa Muhammadiyah harus masuk ke dalam persoalan hidup masyarakat dan memberikan solusi terhadap problema real yang dihadapi oleh masyarakat. Sebenarnya kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, khususnya mungkin banyak terfokus pada amal usaha ya, melalui amal usaha pendidikan itu mungkin di sekitar sekolah, sekitar perguruan tinggi itu ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama misalkan kayak mahasiswa ada pengabdian, dosen juga ada pengabdian kepada masyarakat. Tetapi peran-peran pemberdayaan yang dilakukan Muhammadiyah melalui institusi amal usaha itu dalam praktiknya dinilai kurang masif ataupun kurang menyentuh akar persoalan hidup masyarakat. Maka sebelumnya Muhammadiyah membentuk lembaga buruh tani nelayan itu dalam rangka bagaimana Muhammadiyah mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok rentan yang ada di buruh tani dan nelayan. Keberadaan lembaga oleh Muhammadiyah dinilai kurang kuat ya, bagaimana Muhammadiyah bisa masuk ke dalam jantung persoalan masyarakat dan kepada masyarakat itu secara nyata seperti itu, sehingga dibentuk majelis. Nah, tahun 2005 itu dirumuskan bahwa salah satu yang akan diintervensi oleh Muhammadiyah itu adalah terkait dengan pendapatan masyarakat ya. Pendapatan masyarakat kita seperti tahu kemiskinan masih begitu besar di Republik ini, angkanya maju mundur di atas 30 juta ya. Gap antara yang kaya dan miskin juga menganga, rasio Gini-nya juga tinggi seperti itu. Maka Muhammadiyah masuk kepada kelompok masyarakat yang rentan dalam hal ini adalah yang mengalami problem kemiskinan itu adalah masyarakat yang bergerak di sektor pertanian ya. Pertanian dalam skala yang luas, di situ ada perkebunan, di situ ada perikanan, peternakan dan pertanian pangan itu sendiri. Maka MPM itu di awal-awal sampai sekarang itu masuk kepada pertanian atau pangan. Nah, untuk menggelorakan itu maka MPM mempunyai spirit dengan tagline jihad menegakkan kedaulatan
pangan ya. MPM masuk kepada peternak, MPM masuk kepada petani, MPM masuk pada nelayan, bahkan MPM masuk pada usaha-usaha perikanan, termasuk juga perkebunan. Saya bisa banyak cerita bagaimana di sektor perkebunan, di sektor perikanan, di sektor peternakan dan lain sebagainya, tapi saya akan fokus kepada pangan. Terkait dengan pangan ya, melalui tagline jihad menegakkan kedaulatan pangan. Kenapa kita memilih kata jihad? Itu untuk memberikan perspektif lain kepada masyarakat bahwa jihad itu tidak selalu bermakna bunuh-bunuhan, ya, kekerasan, bom-boman dan lain sebagainya itu. Jihad di sini yang dimaknai oleh MPM adalah berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh di dalam menegakkan kedaulatan pangan gitu. Kemarin dulu kita prinsipnya adalah kenapa kita memilih kedaulatan pangan tidak ketahanan pangan, karena kedaulatan itu lebih memberikan ruang kepada bagaimana petani bisa mewujudkan kemandirian pangan dan mencukupi kebutuhan pangannya. Disinilah petani-petani kita harus berdaulat. Nah, oleh karena itu MPM banyak memberdayakan kelompok-kelompok tani dari Sumatera, Jawa sampai ke Sulawesi. Percontohannya sudah banyak. Kalau 10 tahun pertama itu MPM melakukan intervensi dari hulu saja, bagaimana melatih petani berbudidaya yang dengan pertanian yang ramah lingkungan, pertanian sehat. Kami tidak berani menyebut pertanian yang didampingi MPM itu adalah pertanian organik ya. Kami lebih memilih pertanian yang sehat ataupun ramah lingkungan. Maka beras-beras produksi petani MPM itu adalah beras sehat seperti itu. Nah, dari hulu ya 10 tahun kami pertama melatih ya, memfasilitasi petani, bahkan membentuk kelompok-kelompok tani yang sekarang itu tergabung, kalau petani-petani kita itu tergabung dalam Jamaah Tani Muhammadiyah ya. Nah, oleh karena itu melalui Jatam itu petani-petani yang mau didampingi oleh Muhammadiyah. Jadi petani-petani itu tidak harus Muhammadiyah ya, tidak harus Muhammadiyah. Tapi petani-petani yang mau didampingi teknis budidaya pertanian yang sehat ramah lingkungan itu bisa tergabung dalam Jamaah Tani Muhammadiyah. Nah, disitulah mereka berorganisasi, disitulah mereka membentuk kelembaga usaha, koperasi, sehingga mereka bisa lebih solid di dalam melakukan proses budidaya, bahkan sampai ke off farm-nya ya, pasca jualnya ya. Kalau MPM banyak masuk di on farm di awal. Tetapi belakangan ini MPM sudah masuk pada yang off farm-nya ya, dari hilirnya ya, dari produksi sampai pengemasan dan distribusi. Melalui Jatam ini misalkan salah satu saluran distribusi beras ataupun produk pangan dampingan MPM itu didistribusikan ke amal usaha. Misalkan ya, petani-petani Sragen, Karanganyar, ya, Sukoharjo, Klaten itu menjadi penyangga kebutuhan pegawai ataupun staf daripada amal usaha Muhammadiyah. Misalkan petani Sragen menyuplai beras kepada dosen dan karyawan di UMS ya. Itu beras atau beras yang dimakan dosen dan karyawan UMS itu adalah beras dari petani Jamaah Tani Muhammadiyah di Klaten, Sragen, Karanganyar dan sekitarnya. Nah, itu di amal usaha. Bahkan di kelompok-kelompok pengajian Ahad-Ahad pagi itu, setiap Ahad pagi itu adalah ada kayak model bazar itu, itulah distribusi pangan beras yang diperoleh dari keringat petani-petani
Muhammadiyah. Ada yang klaster misalkan ada beras premium, medium, dan curah ya. Jadi kalau Mas Hafid itu mungkin levelnya mengkonsumsi beras premiumnya MPM yang satu kilo itu di atas 20.000 ya. Kalau saya mungkin masih medium ya, yang 13.000 sekian begitu. Ya kalau Mas Hafid ya sebagai host saya bisa memberikan supply konsumsi beras hariannya itu yang premium seperti itu ya, termasuk rektor Universitas Muhammadiyah Semarang ya, PWM dan sebagainya itu harus beras premium petani-petani atau keringat-keringat petani Muhammadiyah. Nah, itu yang beras. Bagaimana dengan yang singkong? Nah, singkong ini tidak ujuk-ujuk juga ataupun tidak mendadak tahu-tahu kok ekspor. Ini buah dari kerja 5 tahun, Mas Hafid ya. 5 tahun ya. Ya 5 tahun. Jadi memang MPM itu mungkin prinsipnya itu masih sedikit bicara banyak bekerja. Jadi tidak launching sudah bicara-bicara sudah siar, menanam sudah siar ya, ataupun apa. Tapi berhasil dulu baru ada hasilnya baru kita siar-siarkan bahwa yang kita lakukan itu ada hasilnya. Tidak mau kita tebar benih, acara-acara besar-besaran, habis itu nggak ada apa-apanya ya. Tanam bibit besar-besaran, diekspos macam apa itu nggak ada hasilnya. Nah, MPM ini memang tidak gembar-gembor di awal, tapi lakukan dulu, ada hasilnya, ada manfaatnya, baru kita sampaikan ke publik ini loh. Nah, awalnya itu sebenarnya 5 tahun lalu itu di Gunung Kidul, Mas Hafid dan Bapak Ibu semuanya, pemberdayaan petani singkong ya. Kami tandai pencanangannya itu di Gunung Kidul, petani singkong kingkong itu, singkong yang besar-besar. Karena di Gunung Kidul itu banyak sekali produsen singkongnya, potensinya luar biasa. Dan di sana memang awal MPM mendampingi petani singkong untuk dihasilkan yang namanya mokaf itu. Nah, 5 tahun yang lalu, tahun 2015-16 itu kami mendampingi intensif di Gunung Kidul. Nah, jadi mokaf malah sebenarnya dahulu di Gunung Kidul ya, dampingan MPM itu. Nah, ketika Banjarnegara ada bencana ya, tanah longsor dan apa itu, maka kita ada program recovery pasca bencana. Biasanya kalau MDMC kan memang emergensinya ya, ketika terjadi bencana emergensi responnya MDMC datang. Nah, setelah itu MPM yang melakukan recovery, bagaimana kehidupan, keberlangsungan kehidupan daripada korban bencana. Nah, MPM berdasarkan inisiatif teman-teman Banjarnegara, kita melatih masyarakat yang ada di Banjarnegara itu untuk membudidaya singkong dan membuat mokaf. Salah satunya pelatihnya yang kita datangkan ke Banjarnegara itu adalah yang mendampingi juga di Gunung Kidul begitu. Tetapi uniknya, bagusnya ya, petani singkong di Banjarnegara itu ada lokal kreatifnya, ada lokal kreatornya, ada lokal inisiatornya, ada arrangersnya. Nah, kebetulan kami di Banjarnegara itu ada Mas Riza yang menjadi dalam hal ini adalah martir ya, jihad kedaulatan pangan petani singkong yang ada di Banjarnegara. Nah, Mas Riza inilah yang menekuni ya. Kami sebenarnya awalnya tidak berekspektasi ya, tidak menyangka kalau Mas Riza itu tekun dan sangat kreatif sekali melakukan melanjutkan proses pendampingan petani-petani singkong yang ada di Banjarnegara. Ceritanya singkat cerita, setahun atau 1,5 tahun yang lalu Mas Riza memberitahukan pada kami, Mas Bahtiar, ini berlanjut dan saya sudah membuat rumah mokaf ya. Nah, ketika Pak Haidar datang ke Banjarnegara, saya culik Pak Haidar sebentar untuk meresmikan rumah mokaf. Dan ternyata cepat sekali ya Mas Riza bisa ikut pameran ini, ikut lomba ini dan sebagainya, akhirnya berhasil. Nah,
kunci sukses dari program pemberdayaan sehingga teman-teman itu bisa mengekspor mockup itu adalah salah satu kuncinya adalah kepemimpinan lokal ataupun lokal kreator atau lokal inisiator itu yang kuat. Misalkan kenapa di awalnya di Gunung Kidul tapi yang berhasil sangat sangat bagus di Banjarnegara. Itu mungkin Mas Rizal bisa cerita lebih detail. Jadi begitu Mas. Jadi 5 tahun ya kita bekerja di Dalun Sunyi ini dan baru nampaknya sekarang seperti itu. Terima kasih. Nah ke depan mungkin setelah Lebaran kita akan ekspor lagi, misalkan ekspor udang untuk petani-petani, petambak-petambak kita. Ya itu di dekat kampungnya Mas Hafid ya, saya belum kasih tahu ya. Nah, ada khusus udang petambak kita yang akan kita ekspor begitu. Dan nanti Mas Hafid saya undang ya, ekspor. Ini sudah 2 tahun lebih juga kita dampingi petani atau petambak di Pantura itu. Kita bantu juga kapal tangkap dan lain sebagainya itu. Jadi macam-macam ya, pokoknya nanti Mas Hafid saya undang waktu ekspor udang ke ke Jepang dan ke Korea seperti itu. Saya kira begitu Mas. Terima ini bocoran kasih. Ya. Oh ya bocoran. Ya. Tapi saya udah tahu ini. Jadi terima kasih Gus Bah, ini luar biasa. Jadi jihad menegakkan kedaulatan pangan dalam perspektif tasawuf pangan. Kedaulatan pangan itu posisinya makrifat. Hakikat itu kemandirian pangan, kemudian syariatnya itu ketahanan pangan. Siap. Ya. Wah ini luar biasa ini. Jadi sunyi senyap 5 tahun tahu-tahu ekspor. Gitu. Wah, luar biasa ini. Saya tak menghubungi Adinda kita ini, Dik Riza ini. Jadi pemerintah iya Mas ya, pemerintah baru mencanangkan menanam 1 juta hektar singkong. Ya pemerintah baru mencanangkan menanam 1 juta hektar singkong, MPM sudah ekspor Mas, ekspor mockup. Pemerintah agak telat nih, pemerintah ini kalah sama MPM nih. Makanya saya nggak mau meneruskan deh, gitu ya. Tapi yang jelas ya, artinya kalau pemerintah pasti selalu terlambat untuk program-program itu, karena nunggu anggaran. Kalau MPM ini kan nggak punya anggaran tapi jalan duluan gitu. Ini ibaratnya MPM gitu. Jalan duluan. Ya.